Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para buciners? Semoga kalian sehat-sehat saja dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin Bucin akan menceritakan alur film bucin Korea dari Netflix. Unsur bucin di film ini terbalut epik dengan petualangan kelompok bajak laut bertualang mencari harta karun. Baiklah para bucin, tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita langsung ke filmnya. Pada awal skene film diperlihatkan beberapa orang terbaring di atas serpihan kayu dan terkatung-katung di lautan. Mereka diketahui adalah sekelompok bandit yang dipimpin oleh Wo Muchi. Mereka tampaknya melarikan diri dari kejaran prajurit kerajaan. Mereka saat ini bertengkar dan berdebat, karena ulah pemimpinnya mereka saat ini dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Karena itu juga mereka harus terkatung-katung tanpa ada harapan, selain menunggu kematian. Saat keputusasaan itulah, datang sebuah kapal perompak yang dipimpin oleh seorang kapten perempuan bernama Haerang. Sang kapten menyelamatkan dan membawa mereka ke kapal. 3 bulan setelah penyelamatan, para bandit tersebut ternyata belum sepaham, terutama pimpinan bandit dengan Kapten Haerang. Kedua pemimpin tersebut sama-sama memberikan perintah, sehingga membingungkan para anak buah bandit, harus menaati yang mana, sang kapten atau Wo Muchi. 의적들 일로 와. 와! 일로 와. 일로 와! 일로 와. 일로 와! 일로 와. Setelah bertengkar, memperebutkan hak memerintah anak buah para bandit, mereka kemudian melihat dari kejauhan tampak sebuah kapal Jepang. Seketika itu, pimpinan bandit Wo Muchi sigap untuk menunjukkan kebolehan bertarungnya. Dia bersama anak buahnya ingin pamer dengan menaklukkan kapal Jepang tadi. Di awal aksi mereka jadi bahan tertawaan, tapi selanjutnya Wo Muchi bisa mengalahkan dan menaklukkan seluruh penumpang kapal Jepang. Setelah seluruh penumpang kapal Jepang tersebut berhasil ditaklukkan, mereka mulai menginterogasi pimpinan kapal itu. Pengakuan pemimpin kapal Jepang, bahwa mereka hanya seorang nelayan yang mencari ikan berdasarkan arus sungai. Padahal ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemimpin kapal Jepang. Tidak berselang lama, ada anak kecil penumpang kapal Jepang mengaku bahwa mereka sesungguhnya sedang mencari harta karun. Anak kecil itu lantas menunjuk kepada peta yang sudah dibawa oleh salah satu anak buah Kapten Haerang, yaitu Agui. Setelah mendapatkan peta harta karun tersebut, Kapten Haerang, Wo Muchi dan beberapa anak buah mereka berkumpul membicarakan kelanjutan harta karun itu. Wo Muchi bilang bahwa peta tersebut adalah miliki Jenderal Jobang, seorang jenderal yang merampas harta kerajaan Goryeo pada awal film tadi. Setelah Muchi berhasil meyakinkan Kapten Haerang, berangkatlah mereka untuk mencari harta karun. Beberapa saat kemudian kelompok perompak dan bandit ini sudah sampai di suatu daratan. Tampaknya Kapten Haerang kesulitan melihat petunjuk dalam peta. Wo Muchi menawarkan diri bahwa dia lebih tahu soal daratan. Kemudian Wo Muchi meminta peta itu dari Kapten Haerang. Setelah mendapatkan peta, Wo Muchi bergegas berangkat melanjutkan mencari harta karun dengan mengajak anak buahnya. Ditambah dirinya melihat seekor sapi berlari ke arahnya. Dirinya tambah bersemangat mencari harta karun. Dirinya tidak tahu, bahwa tidak hanya ada satu sapi, tapi ada sekawanan sapi yang sedang berlari ke arah. Setelah kekacauan itu, mereka pun menganggap bahwa Wo Muchi telah mati. Padahal Wo Muchi sedang tersangkut batang pohon di dinding jurang. Pada saat itu juga Wo Muchi melihat sebuah gading. Saat Kapten Haerang hendak pergi dari tempat itu, tak disangka Wo Muchi berhasil naik dengan membawa gading. Gading tersebut merupakan petunjuk selanjutnya keberadaan harta karun yang mereka cari. Tanpa mengindahkan Wo Muchi yang kesulitan naik, setelah jatuh ke jurang, Kapten Haerang begitu saja mengambil gading dari pinggang Wo Muchi.
Karena kekacauan yang telah diakibatkan oleh Wo Muqi, Kapten Hairang menegaskan bahwa tidak boleh ada dua pimpinan dalam satu kapal. Kapten Hairang menawarkan kepada anak buah Wo Muqi untuk ikut dengannya dan menjadi perompak. Sedangkan kepada Wo Muqi ditawarkan posisi sebagai wakil kapten. Tawaran itu ditolak Wo Muqi. Dirinya tidak mau menjadi bawahan Kapten Hairang. Tapi berbeda dengan anak buah Wo Muqi. Mereka lebih memilih ikut dengan Kapten Hairang dan meninggalkan Wo Muqi sendirian di pulau itu. 괜찮아. 너는 그냥 앉아 있어. 어차피 남을 거. 건강하시오. 같이 가. 가자! 지금부터 날 따르는 자는 모두가 해적이다. Sementara di tempat lain sedang berlangsung latihan seorang Jenderal Bu Hengsu dengan prajuritnya. Seusai latihan, jenderal tersebut menawarkan keberadaan harta karun Goryeo kepada seorang penguasa bernama Yi Bangwon. Pagi sudah terjadi kehebohan di kapal Kapten Hairang. Seorang anak buahnya berteriak-teriak kalau gadingnya hilang. Mereka hanya menemukan peta petunjuk keberadaan Wo Muqi. Setelah itu mereka turun dari kapal dan kembali ke pulau untuk mencari Wo Muqi. Sialnya, di tengah pencarian tersebut, mereka dihadang seekor macan. Meskipun begitu, Kapten Hairang berhasil tiba di tempat Wo Muqi. Dengan amarah Kapten Hairang langsung memukul Wo Muqi. Tanpa rasa bersalah Wo Muqi bertanya pada Kapten Hairang, apakah dia merindukan dirinya? Tentu saja Kapten Hairang membalasnya dengan kesal dan bertanya apakah Wo Muqi bangga menjadi seorang pencuri. Wo Muqi kemudian menjawab bahwa dia adalah seorang bandit. Beberapa saat kemudian, Kapten Hairang habis kesabarannya dengan jawaban dari Wo Muqi. Sang kapten lantas menyerang Wo Muqi. Hingga pada akhir pertarungan, Kapten Hairang terdesak. Wo Muqi lantas bertanya sekali lagi, apakah Kapten Hairang datang karena gading itu atau memang merindukannya? Sedangkan jawaban yang diberikan oleh Kapten Hairang adalah dengan memukul kantong kemenyan Wo Muqi. Setelah itu Wo Muqi bilang bahwa dia tidak membawa gading itu, tapi dibawa oleh Maki. Wo Muqi menceritakan bahwa sebelumnya dirinya bekerja sama dengan Maki. Tapi karena terlalu naif, dia diperdaya Maki agar pergi ke puncak gunung tanpa membawa gading tersebut. Sedangkan di tempat lain, Maki yang mengaku sebagai Wo Muqi berusaha menjual gading ke seorang pejabat. Di tempat itu ternyata sudah ada perempuan yang juga mengaku sebagai Hairang. Maki dan perempuan itu mencoba merayu pejabat tersebut agar mau membeli gading itu dengan harga mahal. Bahkan Mahi menceritakan sejarah gading yang berkaitan dengan kerajaan Goryeo, meyakinkan bahwa gading itu adalah harta kerajaan yang sangat berharga. Maki, Wo Muqi dan Haegum kemudian diikat dan hendak diberikan hukuman mati karena telah mencuri gading. Tapi dengan lantang Wo Muqi meminta bahwa dirinya yang pantas menggantikan Maki, karena tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Saat dirinya akan dipenggal, ternyata Wo Muqi berhasil menangkis serangan yang mengarah ke lehernya dan berupaya melarikan diri. Usaha melarikan diri tersebut tanpa sengaja membawanya ke ruangan tempat gading disimpan. Sambil membawa gading itu dirinya menganyun ke salah satu layar kapal dan berhadapan lagi dengan Kapten Hairang. Setelah beberapa percakapan Wo Muqi kemudian menyerahkan gading tersebut dan Kapten Hairang menendangnya jatuh. 삶아줄 때가 제일 예뻐. Selanjutnya mereka bertiga, Maki, Wo Muqi dan Haegum dihukum sebagai budak di kapal itu. Sedangkan di tempat lain, Kapten Hairang dan anak buahnya berusaha memecahkan kode yang ada di gading tadi. Wo Muqi kemudian diperintahkan membaca kode pada gading. Dia bilang bahwa harta itu ada di Haegildo. Haegildo adalah laut yang memiliki pusaran air. Pusaran itu terhubung ke dalam goa tempat penyimpanan harta itu. Setelah mendapatkan perlengkapan, mereka pun menyelam ke dalam pusaran tersebut. Di tempat lain, Jenderal Bu Hengsu berhasil mendapatkan informasi letak harta karun.
Melalui darat mereka memacu kudanya menuju goa tempat harta karun. Di sisi lain, Kapten Hairang beserta anak buahnya dan Wo Muci berhasil masuk ke gua. Tapi sebelum itu, ada adegan lucu di mana Wo Muci pura-pura kehabisan nafas. Tampak Kapten Hairang yang khawatir dan memberikan nafas buatan. Namun Kapten akhirnya sadar, bahwa Wo Muci hanya berpura-pura dan kemudian menamparkan Wo Muci. Kembali kepada kelompok Kapten Hairang dan Wo Muci. Mereka saat di dalam goa kebingungan, karena semua jalan sudah tertutup. Tapi kemudian Wo Muci berhasil menemukan jalan tempat harta itu disimpan. Tapi ternyata bukan harta karun yang mereka temukan, tapi hanya botol perak. Meskipun mereka sangat bahagia, karena mengira menemukan harta karun. Berbeda dengan Wo Muci yang berkata bahwa seharusnya ada emas. Karena botol perak tersebut tidak ada harganya dibandingkan dengan emas. Kemudian mereka berusaha lagi mencari harta karun di sekitar tempat itu. Perhatian mereka tertuju pada sebuah bendera bergambar wajah goblin. Saat mereka masih memikirkan petunjuk di balik bendera tersebut, ternyata diam-diam Maki bisa membaca gambar goblin tersebut sebagai peta pulau keberadaan harta karun. Tapi tiba-tiba, goa tempat mereka saat ini terasa berguncang seperti ada gempa. Di luar gua ternyata, Jenderal Bu Hengsu sedang berusaha masuk dengan meledakannya. Sesudah Jenderal Bu Hengsung masuk ke dalam gua, pertarungan antar kelompok mereka pun tidak bisa dielakkan. Bersamaan itu, goa juga akan runtuh. Saat ada reruntuhan hampir mengenai Wo Muci, Kapten Hairang menyelamatkan Wo Muci dari kejatuhan reruntuhan gua. Tapi pada akhirnya Kapten Hairang sendiri pingsan karena sempat tertimpa reruntuhan batu gua. Hangung anak buah Kapten Hairang, kembali untuk menyelamatkan sang kapten. Penyelamatan ini kemudian dibantu oleh Wo Muci yang dengan sigap menghadang Jenderal Bu Hengsu. Saat pertarungan Bu Hengsu dan Wo Muci tergambar hubungan mereka di masa lalu. Saat Wo Muci masih menjadi prajurit, dia menangkap Bu Hengsu karena membunuh anak buahnya sendiri demi mendapatkan kemenangan di medan perang. Wo Muci berhasil lolos dari Jenderal Bu Hengsu dengan menyelam ke dasar laut menggunakan pemberat berupa peti berisi botol perak. Kapten Hairang pun kembali menyelam untuk mengambil peti botol perak tersebut. Sayangnya harta berupa botol perak tersebut tidak berhasil mereka bawa. Karena digagalkan oleh seekor paus yang menelan botol perak beserta Kapten Hairang dan Wo Muci. Setelah mereka ditelan, sesaat kemudian, Kapten Hairang dan Wo Muci disemburkan ke arah kapal mereka. Pada esoknya Kapten Hairang membicarakan dengan Wo Muci tentang harta karun itu. Mereka kemudian sadar bahwa petunjuk selanjutnya ada pada kain bergambar goblin. Setelah itu, mereka hendak kembali ke goa tadi. Tapi Haegum menyatakan bahwa Maki sudah membawa kain bergambar goblin tersebut. Setelah digeledah, ternyata Maki sudah tidak memiliki kain tersebut. Maki pun kembali diikat untuk diinterogasi. Berikutnya, Maki ingat bahwa gambar pada bendera itu menunjukkan suatu pulau tempat harta itu disimpan. Tapi ternyata Maki mengajukan syarat untuk mengantarkan mereka ke pulau itu. 위치는? 이나지마 씨마. Dengan malu-malu Maki mengajukan syarat untuk menjadi kapten di kapal itu. Mereka kemudian berdebat dan menanyakan keputusan itu pada sang kapten. Wo Muci bilang bahwa Kapten Hairang lah yang memiliki keputusan terhadap permintaan Maki. Kapten kemudian menyerahkan kembali keputusan itu kepada anak buahnya. Dengan sungkan ternyata banyak anak buah sang kapten memilih untuk menuruti Maki, dengan menjadikan dia kapten, agar bisa mendapatkan harta karun tersebut. 눈 감으셔야지요. Di atas kapal dengan bahagia Maki bangga, sekarang dirinya bisa menjadi seorang kapten. Berbeda dengan keadaan Hairang yang berada di geladak kapal bersama Wo Muci memotong kepala ikan dan menyiapkan makanan bagi seluruh kru kapal. Sebagai seorang kapten baru, Maki berbuat seenaknya kepada para anak buahnya. Sedangkan Hairang menjalankan tugasnya memasak makanan. Alhasil, seluruh kru kapal harus merasakan masakan Hairang yang rasanya tidak enak. Meskipun begitu, Wo Muci pura-pura bahwa masakan Hairang rasanya enak. 야 이거 씨 단지님 손 시대 안 먹으라고. 그림 만드는 비법이 뭐야?
Malamnya Haegum terus saja menggoda Han Gung. Gadis itu berpura-pura bahwa kaki kasurnya rusak. Sayangnya saat mereka datang, di situ sudah ada Haerang yang memperbaikinya. Setelah itu Haerang berbicara berdua dengan Womuchi, tampak Womuchi berusaha mendekati Haerang. Bahkan Womuchi mencuri minyak wijen salah satu kru kapal untuk merapikan rambutnya. Walaupun Haerang masih tampak jual mahal kepada Womuchi. Kembali ke pencarian harta karun yang sedang para perompak ini upayakan. Para perompak yang kali ini dengan pimpinan Maki sekarang tiba di hadapan sebuah badai. Kapten Haerang menyuruh anak buahnya untuk menggulung layar menghindari badai tersebut. Sedangkan berbeda dengan Maki yang menentang hal itu. Maki bilang bahwa setelah itu mereka akan sampai di pulau tempat harta karun. Kapal mereka pun masuk ke dalam badai. Petir kemudian menyambar kapal para perompak ini. Keadaan kapal pun menjadi kacau. Maki sebagai kapten terlalu lama mengambil keputusan bagi anak buahnya. Sedangkan Womuchi mencoba memberikan instruksi bagi para perompak. Sayangnya instruksi tersebut tidak sesuai dengan keadaan kacau yang sedang mereka hadapi. Hingga Kapten Haerang menyuruhnya untuk diam. Namun pada akhirnya mereka berhasil melewati badai dan sampai di pulau yang mereka tuju. Sesampai di pulau, Maki lantas diminta mengingat tempat harta itu. Meskipun sesungguhnya Maki belum yakin keberadaan harta karun yang mereka cari. Tapi sebagai kapten baru, dia memaksakan diri demi menjaga wibawa di hadapan anak buahnya. Di sisi lain Jenderal Bu Hengsu juga sudah sampai di pulau itu. Dia dan anak buahnya sedang menyusuri sungai menuju tempat harta itu berdasarkan peta yang mereka bawa. Tempat harta karun berada di tempat tinggi yang terus-menerus disambar petir. Sementara itu, Maki memerintahkan anak buahnya untuk menggali tanah di suatu tempat di pulau. Berbeda dengan Haerang dan Womuchi yang mengamati tempat tinggi yang terus disambar petir. Mereka berpikir pasti ada sesuatu di tempat itu. Womuchi dengan sigap langsung memutuskan untuk memeriksa tempat itu. Tidak lupa Haerang memberinya bekal buatannya. Maka berangkatlah Womuchi ke tempat harta itu. Sesampainya Womuchi, tak berselang lama, pasukan Jenderal Bu Hengsu juga tiba di tempat itu. Kemudian Jenderal memerintahkan anak buahnya untuk mencabut tombak dari tempat itu. Karena kemungkinan harta itu berada di bawah tombak yang tertancap dan tersambar petir terus-menerus itu. Di tempat yang sama, Womuchi terus mengawasi aktivitas yang sedang dilakukan oleh Jenderal Bu Hengsu. Saat anak buah jenderal mencoba melepas salah satu tombak, tak berselang lama, sambaran petir datang dan membunuh anak buah tersebut. Kejadian itu tentu saja membuat takut anak buah yang lain. Tapi dengan ancaman dan akan dijanjikan hadiah, jenderal memaksa anak buahnya untuk terus mencabut semua tombak yang ada di tempat itu. Di tempat lain, Maki masih terus dikejar para anak buah kapal. Dia yang dikejar itu, kemudian bersembunyi di balik batu. Beberapa saat kemudian dia mendapati ada seekor pinguin keluar dari air yang sedang menggigit batangan emas. Melihat hal itu, dia tentu saja sangat kegirangan dan segera berteriak-teriak memanggil para anak buah kapal. Maki terus berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya menemukan burung aneh yang membawa emas. Awalnya para anak buah kapal tidak percaya, namun sesaat kemudian, benar saja ada seekor pinguin yang sedang membawa batangan emas. Seketika itu dengan sombong Maki bertanya kepada anak buahnya, apakah sekarang mereka percaya kepada dirinya. Mereka selanjutnya dengan konyol menanyai pinguin tentang letak harta karun itu. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara meriam. Ternyata kapal mereka sedang diserang oleh kapal pemerintah, rekan dari Jenderal Bu Hengsu. Kemudian Kapten Haerang berkata kepada anak buahnya, apakah mereka akan berjuang bersamanya dan menghancurkan kapal yang sedang menyerang kapal mereka. Dengan serentak mereka semua yang ada di situ bersedia ikut bersama Kapten Haerang berjuang. Selain itu, Kapten Haerang juga memerintahkan kepada para mantan bandit untuk membantu bos mereka yaitu Womuchi yang sedang berjuang di atas bukit. Sementara itu, suara meriam juga terdengar sampai di atas bukit dan menarik perhatian Womuchi. Hal ini akhirnya membuat dia ketahuan dan hampir terkena panah salah satu anak buah Jenderal Bu Hengsu. Womuchi kemudian keluar dari tempat persembunyian dan berhadap-hadapan dengan Jenderal Bu Hengsu. Tak berselang lama, salah satu anak buah jenderal itu langsung maju ke depan untuk menyerang dan menghabisi Womuchi.
Kembali ke Womuchi yang masih bertarung dengan salah satu anak buah Jenderal Bu Hengsu itu. Setelah jenderal itu mengangkat peti tersebut, ternyata setelah dibuka hanya ada tumpukan batu dan topeng goblin. Sekejap kemudian Womuchi berlari ke arah jenderal dan berhasil merampas topeng tersebut. Namun saat Womuchi berhasil akan kabur, para anak buahnya malah datang dan tidak mengindahkan perintah Womuchi untuk pergi dari tempat itu. Sehingga terpaksa Womuchi harus melanjutkan pertarungan dengan Jenderal Bu Hengsu, sambil memperebutkan topeng goblin. Karena topeng itu juga menjadi petunjuk terakhir keberadaan harta karun. Di tempat lain, Maki tetap bersama seekor pinguin. Dia memutuskan untuk menemukan harta itu menggunakan pinguin yang dibawanya. Pinguin itu diikat kakinya oleh Maki agar menunjukkan tempat keberadaan harta karun itu. Namun pinguin itu juga berusaha melarikan diri dari Maki. Akan tetapi Maki berhasil meraih tali yang mengikat kaki pinguin itu. Hingga dirinya terseret ke dalam air dan berhasil kembali ke permukaan. Sementara di atas bukit, Womuchi dan Jenderal Bu Hengsu masih terus bertarung memperebutkan topeng tersebut. Sampai perebutan itu mengakibatkan topeng jatuh ke laut. Beruntungnya topeng tersebut jatuh mengenai Maki yang sedang berada di laut. Saat Maki mengambilnya, dia sadar bahwa bentuk gua di depannya sama dengan topeng goblin itu. Kapten Haerang kemudian mampu mengalahkan pimpinan kapal musuh itu. Dirinya kemudian melihat kapal dengan bendera goblin. Kapal itu adalah kapal yang berisi harta karun. Di kapal itu juga sedang ada Maki yang diserang ratusan burung pinguin. Kapten Haerang sambil mengendalikan kapal musuh, kemudian menarik kapal harta karun itu. Sang kapten berencana menggunakan kapal harta karun itu untuk menyelamatkan diri beserta dengan anak buahnya. Di saat semua anak buah Kapten Haerang telah berpindah ke kapal harta karun itu, pimpinan musuh di saat itu juga akan menembakkan meriam ke arah kapal harta karun itu. Beruntungnya di saat yang sama kapten berhasil mengalihkan meriam tersebut dan merusakkan kapal musuh itu sendiri. Di atas bukit, Womuchi dan Jenderal Bu Hengsu masih terus bertarung. Mereka berdua hampir saja tersambar petir. Petir tersebut mengakibatkan keduanya terlempar ke arah yang berlawanan. Setelah itu mereka berhenti sejenak dan melihat pemandangan di bawah. Pemandangan berupa kapal yang berisi penuh dengan emas. Jenderal Bu Hengsu juga berkata, bahwa hal itu cukup untuk membangun kerajaan. Sementara tampak bahwa kapal musuh masih berusaha menembak kapal yang ditumpangi Kapten Haerang. Beruntungnya dari bawah laut muncul lahar dan langsung menghancurkan kapal musuh itu. Di saat yang sama, lahar tersebut mengakibatkan pusaran air. Pusaran yang juga mengakibatkan gelombang tinggi. Gelombang itu sekarang harus dihadapi oleh Kapten Haerang. Sang kapten kemudian dengan sekuat tenaga mengemudikan kapal agar bisa keluar dari gelombang tinggi di hadapannya. Berkat arahan dan kerjasama seluruh kru kapal, mereka akhirnya berhasil keluar dari gelombang yang hampir menelan kapal penuh emas itu. Womuchi dari atas bukit melihat keberhasilan Kapten Haerang dan anak buahnya. Hal ini membuatnya semangat dan yakin bakal bisa mengalahkan Jenderal Bu Hengsu. Sambil diiringi sambaran petir, mereka pun melanjutkan pertarungan. Jenderal Bu Hengsu akhirnya berhasil mematahkan pedang dan menusuk dada Womuchi. Tapi salah satu anak buahnya tidak ingin Womuchi kalah dan melempar pedang ke arah pertarungan mereka. Womuchi langsung menendang Jenderal Bu Hengsu dan mencabut pedang yang menancap di dadanya. Saat sang jenderal terhengkang ke belakang, di saat itu juga, Womuchi menebas dada sang jenderal. Sedangkan pedang yang dilemparkan tadi, tersambar petir dan terarah kepada Jenderal Bu Hengsu. Seketika itu juga jenderal mati karena tertusuk pedang disertai sambaran petir. Mereka kemudian bersuka cita saling menyambut kemenangan masing-masing. Womuchi yang berada di pantai dan Kapten Haerang dan anak buahnya di kapal penuh emas. Hanggung juga melihat bahwa Haegum ternyata masih hidup dan terdampar di pinggir pantai. Tanpa berpikir panjang Hanggung berenang untuk menolong Haegum. Di akhir film Kapten Haerang dan Womuchi membincang tentang kerajaan Jubang.
Tampak sekarang Kapten Hairang menginginkan Womuchi tinggal di kapalnya. 지방은 어찌 됐나? Selain itu Maki juga memutuskan untuk berpisah, karena menurutnya tidak mungkin dua kapten dalam 섬 satu 어딘가에 kapal. 잠들어 있겠지. Kapten Hairang menanyakan lagi, apakah Womuchi akan tinggal? Womuchi memberikan jawaban akan bersama kapten di kapal itu. Kemudian Kapten Hairang dan Womuchi berciuman. Kejadian itu sekaligus mengagetkan semua kru kapal. Bahkan Hangum dan Haegum juga menampakkan kedekatan mereka. Begitulah cerita berakhir bahagia dan film pun selesai. 애들 뭐 하냐?